Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1151 sampai tahun 1154. Kandang Sapi Tian ini adalah pemimpin geng sapi gila. Bagaimana dia bisa dianggap sebagai tokoh yang kuat? Bahkan jika dia datang dengan mudah, dia telah mengalami beberapa kesulitan. Adegan kejam, adegan pembunuhan, kandang sapi juga terlihat beberapa, tetapi sekarang di seberang dinding kaca, kandang sapi adalah untuk melihat adegan hidupnya yang tak terlupakan. Dengan dua tepuk tangan roda Beiming, monster di dalam pintu kaca tiba-tiba menjerit, tampak seperti penampilan yang sangat bersemangat. Kemudian, dengan suara palka terbuka, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di balik dinding kaca, dan seekor bison gila menyerbu masuk ke dalam lubang. Melihat bison bermata merah ini, monster itu tidak bersembunyi atau menghindar, dan langsung berlari melewatinya. Kedua tangannya mati untuk mencengkeram tanduk bison, monster itu meraung dengan ganas, dan kemudian kandang sapi mendengar dua klik yang jelas. Tanduk tajam bison patah seperti ini. Di bawah rasa sakit, bison mulai menyerang monster itu seperti orang gila. Tidak ada rasa takut di wajah monster itu. Dia benar-benar mengangkat tangannya dan memukul kepala bison dengan penhold lurus. Pukulan keras ini membuat bison seberat 1 ton itu tak tertahankan. Kemudian, kandang sapi melihat pemandangan yang paling tak terlupakan dalam hidupnya. Kepala bison itu hancur oleh monster itu, dan kemudian otak putih bercampur darah mengalir keluar. Ini belum berakhir, monster itu tiba-tiba berjongkok, tangannya mencabik-cabik kaki bison, kekuatan yang dahsyat, bau darah di seluruh dinding kaca langsung terpancar keluar. Kandang sapi membelalakan matanya dan melihat bahwa bison besar itu dicabik-cabik oleh monster itu. Sumsum tulang putih dan merah bercampur menjadi satu, yang membuat orang ingin muntah. Tetapi monster itu semakin bersemangat. Dia merobek kaki lembu dan mulai menggerogoti. Mulutnya penuh dengan darah, yang membuat orang merasa takut. Pada saat yang sama, monster itu juga menatap kandang sapi dengan matanya, yang membuat kandang sapi tidak berani menghadapinya. Wow, kandang sapi tidak bisa menahannya lagi. Seteguk benda kuning dan putih keluar dari mulutnya. Sebaliknya, Beiming Well, yang berdiri di satu sisi, sangat senang. Dia menepuk punggung kandang sapi dan berkata, bagaimana dengan pemimpin sekte sapi? Apakah produk terbaru dari istana kita sempurna? Terlepas dari perasaan kandang sapi, Beiming Well terus berkata, haha, kombinasi sempurna antara manusia dan binatang. Tidak hanya mempertahankan setengah dari kecerdasan manusia, tetapi juga memiliki kekuatan mengerikan dari beruang coklat, yang jauh lebih baik daripada limbah sebelumnya. Tutut, kita masih berpikir bahwa gen beruang coklat ini bukanlah yang paling kuat. Kapan kita akan datang untuk melihat apakah gen harimau dan singa dapat berhasil dipindahkan ke tubuh manusia? Jika penelitian semacam ini dapat berhasil, itu akan sempurna. Jangan katakan itu, pemimpin ternak. Kandang sapi tidak tahu bagaimana cara mengambil roda Beiming saat ini, tetapi terus menepuk dadanya, mengikuti napasnya sendiri, dengan senyum pahit dan berkata, apa yang dikatakan pangeran itu sangat benar, apa yang dikatakannya sangat benar. Saat ini, ruang penelitian disebut berdarah, seperti neraka Shuro. Saat ini, kandang sapi ingin pergi, dan tidak ingin tinggal di ruangan ini sebentar. Menghadapi monster yang makan di dinding kaca, giliran Beiming adalah wajah senyum gila roh jahat. Senyumnya sangat ganas. Tampaknya melihat orang yang tampak seperti manusia dan bukan manusia, seperti binatang tetapi bukan binatang, roda Beiming melihat masa depan yang dia dambakan. Sambil melangkah pelan, Beiming Well berdiri di samping kandang sapi dan terus tersenyum, sayangnya, masih ada cacat pada produk yang begitu sempurna. Hanya saja istana tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Begitu prajurit super ini dapat dikendalikan oleh istana ini dan dapat diproduksi dalam skala besar, haha, saya khawatir tidak akan ada seorang pun di seluruh timur yang dapat menghentikan laju istana ini. Pemimpin Sekte Banteng, apakah Anda benar? Mendengarkan kata-kata Beiming Well, kandang sapi mendongak dengan ketakutan, dan menatap Beiming Well seperti ini. Dibandingkan dengan Baritian, kandang sapi bukanlah orang bodoh. Mendengar kata-kata Beiming Well, kandang sapi sangat terkejut. Kandang sapi saat ini bahkan sulit dibayangkan. Begitu ada puluhan ribu pasukan baru di tangan Beiming Well, seperti apa pemandangan seluruh dunia nanti? Saya khawatir itu ringan bahkan untuk menggambarkannya dengan kata-kata mayat berserakan di mana-mana. Dengan otak ketakutan dan kebingungan, kandang sapi meninggalkan laboratorium terakhir dengan Beiming Well. Setelah meninggalkan laboratorium, mata Beiming Well masih dipenuhi roh jahat dengan senyuman, yang membuat hati sapi menjadi dingin dan takut. Saat ini, sapi bahkan bertanya-tanya apakah benar atau salah untuk membantu pangeran Jepang begitu banyak. Namun, Beiming Well jelas tidak memberi sapi kesempatan untuk berpikir lebih jauh. Berdiri di laboratorium yang dipenuhi dengan bau ramuan, Beiming Well menepuk bahu sapi. Ketua Geng Niu,
Aku sudah memberitahumu apa yang tidak boleh dikatakan hari ini, karena aku percaya kau adalah sahabat paling setia istana dan kekaisaran Jepang kita yang agung. Jika suatu hari, tentara Jepang kita yang agung menunjukkan bahwa mereka akan menduduki seluruh timur, maka ketua geng Niu akan menjadi pejabat paling berjasa di Jepang kita yang agung. Pada saat itu, istana kita akan menunjukkan yang mulia kaisar di atas meja. Kau tidak akan kehilangan seorang tuan jika kau menambahkan posisi resmi pada ketua geng sapi. Mendengar godaan roda Beiming, pikiran kandang sapi segera pulih. Apa yang benar dan salah, apa kebenaran nasional, tampaknya langsung terlupakan. Lagi pula, dibandingkan dengan kekuasaan, kemuliaan, kekayaan, dan kehormatan, hal-hal itu tidak ada apa-apanya bagi kandang sapi. Menjilati wajah, kandang sapi segera tertawa seperti anjing pesek, dan melengkungkan tangannya ke roda Beiming dan berkata, terima kasih atas kultivasimu di kandang sapi. Roda Beiming tersenyum dan berkata, pemimpin sapi, kata kultivasi tidak terlalu akurat. Tepatnya, kami hanya saling membantu. Kandang sapi dengan cepat menerima kata-kata roda Beiming dan berpura-pura jujur dan berkata sambil tersenyum, ya, yang mulia benar. Saling membantu dan saling membantu. Setelah bertukar sapa lagi, roda Beiming secara pribadi mengantarkan kandang sapi ke pintu laboratorium, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Niu, semua yang Anda lihat malam ini, saya harap Anda bisa membusuk di perut Anda. Terlebih lagi, Anda harus menyiapkan sampel uji untuk istana besok. Ya, yang mulia. Jangan khawatir. Saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya oleh Yang Mulia. Tentu saja. Itu bagus. Sekarang sudah larut malam. Silakan kembali untuk beristirahat lebih awal, pemimpin sekte sapi. Sapi itu tidak akan mengganggu Yang Mulia. Selamat tinggal. Saat dia berbicara, kandang sapi itu menoleh ke belakang. Awalnya, kandang sapi itu membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu kepada Beiming Well, tetapi pada akhirnya, kandang sapi itu menelan apa yang ingin dia katakan. Melihat sosok kecil kandang sapi itu perlahan menghilang di depan matanya, wajah Beiming Well kembali menunjukkan senyum yang tidak terduga. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas di sisi Beiming Well dan berdiri dengan hormat di sisi kiri Beiming Well. Yang mulia, sepertinya kandang sapi itu tidak mengatakan yang sebenarnya. Orang itu bergerak pelan. Beiming Well mengangkat tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Bagaimanapun, kehilangan prajurit super di istana ini adalah dosa besar. Itu adalah dosa besar. Wajar jika kita tidak berani berbicara untuk melindungi diri sendiri. Yang mulia, pria kandang sapi. Roda Beiming bersenandung, simpan saja untuk saat ini. Lebih mudah bagi kita untuk membangkitkannya. Setidaknya dia jauh lebih baik daripada Baritian. Kita akan berurusan dengan prajurit super di istana kita setelah mereka berhasil mempelajarinya. Mengerti? Orang itu mengangguk, lalu melanjutkan, Pangeran, keberadaan dua prajurit super junior, haruskah kita terus mengirim orang untuk mencari? Baiklah, kirim seseorang untuk mengawasi. Meskipun pedang biru memiliki dua masalah, itu hanya masalah dua masalah. Sambil berkata, mata reinkarnasi Beiming menatap orang itu, dengan lembut berkata, dalam 3 hari, temukan mereka, hidup untuk melihat orang-orang, mati untuk melihat mayat. Ya, yang mulia mengerti. Setelah mengangguk, sosok itu menghilang di sisi roda Beiming, seolah-olah dari masa depan. Namun, Beiming Well terus mencibir dan tidak jatuh, haha, menarik. Dia benar-benar mampu menghilangkan dua prajurit super di istana ini secara diam-diam. Siapa yang memiliki kemampuan hebat seperti itu di Laut Cina Timur? Apakah itu pedang biru? Bab 1152. Lin Hai adalah hari yang cerah lagi. Setelah hari ke-10 Kevin Yenian telah kembali dari hari ke-10. Di pagi hari ini, langit di atas seluruh kota laut muncul pemandangan yang aneh. Dengan terbitnya matahari di timur, kota langit pertama kali muncul cahaya berwarna-warni. Kemudian, sepasang burung datang ke sini secara berkelompok, melayang, bernyanyi, tidak mau pergi untuk waktu yang lama. Pemandangan yang tidak dapat dijelaskan ini tampaknya menunjukkan hal-hal baik apa yang akan terjadi di kota langit. Setelah kembali dari Laut Cina Timur, Yang Jun Langya dan Nalan Xinger telah tinggal di kota langit, yang tampaknya memiliki rasa tinggal terus. Keesokan harinya, pesawat khusus Charlie Qin juga bergegas lepas landas dari ibu kota kekaisaran ke Lin Hai. Selain itu, perjalanan ke Charlie Qin ini lebih kuat, hampir setengah dari tim pedang biru telah dibawa, dan tidak kurang dari puluhan orang. Lin Hai tiba-tiba datang begitu banyak orang, Charlie Qin tentu saja tidak bisa membiarkan mereka semua tinggal di kota langit, ini juga tidak bisa dikatakan. Oleh karena itu, Charlie Qin harus menggunakan identitasnya sendiri untuk membiarkan pemerintah pesisir mengatur pasukan pedang biru ini dengan benar. Adapun Charlie Qin, dia pergi ke kota langit sendirian untuk menemui Yang Jun dan Langya. Duduk di taman belakang kota langit, Charlie Qin, Yang Jun, Langya dan Nalan Xinger, keempat orang pedang biru, hampir semuanya siap untuk membentuk meja mahjong. Di kota langit saat ini, selain beberapa dari mereka, yaitu Kevin Ye, yang masih dalam pengasingan, dan Liu Nanrong, yang telah sibuk bekerja di dapur.
Adapun Howard Zhang, Michael Liu dan Lin Sailing pergi ke kelas. Menatap burung-burung yang terbang di langit, Charlie Qin senang. Sepertinya ada sesuatu yang baik akan terjadi di kota langit dan laut. Canda Charlie Qin. Namun, Yang Jun bergumam, bagus. Aku sudah menunggu di sini selama 7 atau 8 hari, tetapi aku belum melihat sesuatu yang bagus. Mungkinkah anak laki-laki Kevin Ye akan keluar hari ini? Setelah berteriak kaget, Yang Jun duduk sendiri. Namun, Nalan Shinger menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum, Kevin Ye bukan orang biasa. Bahkan jika dia melompat di depanku sekarang, aku tidak akan terkejut. Hanya Langya yang terdiam dan tidak berani berbicara di perbatasan kota langit. Bagaimanapun, apakah itu Charlie Qin, Yang Jun atau Nalan Shinger, menurut pendapat Langya, hubungan pribadi mereka dengan Kevin Ye cukup baik. Dibandingkan dengan mereka, aku telah bertemu Kevin Ye paling banyak beberapa kali, jadi lebih baik berbicara lebih sedikit di tanah orang lain, terutama di tanah Kevin Ye. Keempat pedang biru itu bercanda dan sesekali mengamati lantai 3 kota langit dengan mata mereka. Tampaknya mereka berharap untuk melihat sedikit petunjuk. Bagaimanapun, waktu tunggu mereka di sini tidaklah singkat. Meskipun kota langit adalah tempat yang bagus untuk bersenang-senang, kedatangan Charlie Qin ke laut bukanlah untuk turis, tetapi untuk mencari masalah serius yang ingin dibicarakan Kevin Ye. Setelah beberapa saat terdiam, Charlie Qin membuka mulutnya lagi, sambil tersenyum dan mendesah, Kevin Ye ini tidak menutup pintu lebih awal atau terlambat, tetapi kebetulan menutup pada saat seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu apakah dia tahu apa sebelumnya atau kita yang melakukannya. Yang Jun tenang dan berkata, Bos, menurutku itu seharusnya hanya kebetulan. Setelah jeda, Yang Jun merendahkan suaranya dan melanjutkan, ketika pikiran Kevin Ye sampai ke istana kekaisaran, aku ada di sampingnya. Meskipun dia dengan mudah mengalahkan Yesura yang legendaris, aku dapat melihat bahwa dia tampaknya telah menderita banyak luka. Kali ini dia menutup diri dengan tergesa-gesa untuk penyembuhan. Tentu saja, ini hanya spekulasiku. Kebenaran dari masalah ini tidak akan jelas sampai dia keluar. Serangan Yang Jun membuat Charlie Qin mengangguk dengan penuh arti. Sebaliknya, Nalan Shinger dari satu sisi meremehkan untuk tersenyum dan berkata, menutup pintu untuk menyembuhkan. Ayolah, kekuatan Kevin Ye tidak asing bagi kita. Aku tidak percaya bahwa dia bisa terluka. Nalan Shinger tidak bermaksud menggoda Kevin Ye, tetapi dia terlalu percaya diri padanya. Namun, ini juga tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, dia bisa mengalahkan 12 pangeran berdarah, mengalahkan kaisar berdarah, dan dengan mudah membunuh malaikat yang jatuh. Menurut pendapat Nalan Shinger, orang seperti itu tidak terkalahkan di dunia, dan bagaimana dia bisa terluka. Shinger, gadis kecilmu memiliki kepercayaan pada Kevin Ye. Namun, dilihat dari catatan Kevin Ye, dia tidak pernah dikalahkan sejak debutnya. Hanya saja Ye Shurana bukan orang biasa. Ye Xiuluo adalah penguasa 4 kuil. Di dunia ini, satu-satunya yang bisa menstabilkan kepalanya mungkin adalah monster tua dari kuil matahari. Karena itu, tidak aneh jika Kevin Ye akan terluka di bawah tangannya. Nalan Shinger bergumam di sudut mulutnya dan mendengus, aku tidak percaya. Namun, ketika Nalan Shinger dan Charlie Qin sedang bertarung, tiba-tiba roh jahat berdarah yang kuat datang dari segala arah di kota langit. Charlie Qin dan Yang Jun dengan cepat berbalik dan berkata dengan ngeri, sungguh roh pembunuh yang kuat. Dari mana kamu datang? Pada saat yang sama ketika Charlie Qin bertanya, raungan aneh tiba-tiba mulai mengguncang dunia. Raungan itu dan kemudian 18 cahaya berdarah membubung ke langit, mencapai kota langit. Awalnya, kota langit itu masih dalam keadaan damai, dengan burung-burung yang berputar-putar, tetapi untuk beberapa saat, angin dan awan tiba-tiba berubah, dan suasana seluruh kota langit menjadi aneh. Charlie Qin dan Yang Jun duduk di taman belakang kota langit, dan melihat ki yang kuat tiba-tiba menyelimuti kota langit. Susunan langit dan bumi Liu Ding dan Liu Jia kota langit benar-benar terbuka dengan sendirinya. Kemudian, langit yang awalnya cerah tiba-tiba tertutup oleh awan gelap, dan suara petir dan guntur terus terdengar. Di tengah kota langit, awan gelap turun. Di tengahnya, sebuah lubang besar terbentuk. Itu berputar dan menderu. Nalan Shinger tidak bisa mempercayai matanya, menunjuk ke langit dan berseru, lihat, apa itu? Charlie Qin dan Yang Jun mendongak mengikuti jari-jari Nalan Shinger, dan melihat bahwa sebuah mata muncul di tengah awan gelap, yang sangat ganas dan tampaknya mengintip semua yang ada di kota langit. Di lantai 3 kota langit, Kevin Ye, yang telah berlatih dalam pengasingan, tiba-tiba membuka matanya dan melihat warna darah yang tak berujung di sekitarnya. Dia tertegun dan kemudian berkata dengan senyum dingin, mata hukuman sebenarnya adalah mata hukuman. Tampaknya setelah sekian hari berlatih, susunan 18 roh surgawi dan roh jahat akhirnya akan menjadi, hahaha. Bab 1153. Tidak ada yang menyangka bahwa kilat dan guntur tiba-tiba muncul di langit kota, dan sebuah mata aneh muncul di tengah awan. Mata itu begitu kuat sehingga orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Hanya setelah satu kali kontak mata dengan mata itu, Nalan Shinger merasa bahwa dirinya dihantam oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan.
Tubuhnya kaku dan tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Melihat bahwa situasinya tidak baik, Charlie Qin dengan cepat berdiri dan menepuk punggung Nalan Kinger dan berkata, "Kinger, Kinger." Mendengar panggilan Charlie Qin, Nalan Kinger terkejut dan kembali sadar. Bagus, sangat mengerikan, sangat mengerikan. Meskipun dibangunkan oleh Charlie Qin, Nalan Kinger sekarang berada dalam ketakutan total, seolah-olah kegelapan di sekitarnya, dia tidak dapat menemukan arahnya. Bahkan Yang Jun, yang lahir di alam liar, merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Bos, benda apa itu? Benda itu pada akhirnya. Sebagai pemimpin pedang biru, Charlie Qin bertanggung jawab atas kekuatan supernatural di seluruh timur. Tentu saja, dia mencoba-coba hal aneh ini. Dia menenangkan diri dan berkata, ini mungkin hukuman dari langit dan guntur. Konon, setelah mencapai level tertentu, setiap kultivator akan dihukum oleh guntur. Lagi pula, latihan itu sendiri bertentangan dengan langit. Tapi, Yang Jun berkata dengan dua suara, seharusnya tidak. Aku pernah melihatnya sekali. Beberapa hari yang lalu, ketika dua aliran Buddha dan Tao mengepung kota langit, Kevin Ye telah mengalami perampokan guntur Tianxun. Menurut kebenaran, tidak mungkin dua kali itu begitu singkat. Benarkah alam Kevin Ye telah menerobos lagi? Yang Jun bertanya dengan tidak dapat dijelaskan, dan Charlie Qin juga tidak terbiasa. Sekarang di kota langit, satu-satunya yang tahu kebenarannya mungkin adalah Kevin Ye. Duduk di ruang pelatihan di lantai 3, Kevin Ye melihat keluar jendela dan berkata sambil mencibir, surga menghukum guntur. Hehe, ini bukan semacam hukuman perampokan guntur, tetapi mata hukuman. Bahkan di masa kelaparan besar, itu tidak terlihat beberapa kali. Hehe, lelaki tua yang duduk di istana Zixiao tampaknya benar-benar marah kali ini. Dia bahkan mengirimkan matanya sendiri. Dapat dilihat bahwa Lao Semau cukup takut pada roh-roh jahat dari 12 ibu kota. Kevin Ye sekarang samar-samar ingat bahwa dalam Perang Lik, 12 susunan Dewa Surgawisa dari klan penyihir kuno dan susunan bintang 365 dari klan iblis dibuka pada saat yang sama, yang merupakan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Setelah perang itu, kedua susunan ini dan susunan Pangu terdaftar sebagai susunan terlarang di negeri dongeng. Tidak seorang pun diizinkan untuk berlatih susunan ini, siapa yang mempraktekkannya, siapa yang meninggal. Namun, pertempuran gunung dan sungai yang berlumuran darah telah terlalu jauh, begitu jauhnya sehingga Kevin Ye hampir melupakannya. Namun, sekarang, Li Ping, Tugang, Tumeng, dan yang lainnya sedang berlatih formasi penghancur langit dan bumi yang hebat di dunia manusia lagi, dan formasi berdarah dapat dicapai dalam satu langkah. Pada saat ini, mata hukuman surga jatuh, yang menghentikan langkah Kevin Ye. Berdiri diam di jendela, Kevin Ye menghela nafas tanpa daya, dan berkata dengan senyum mengejek diri sendiri, aku masih berpikir bagaimana cara melakukannya, dan dapat melarikan diri melalui matamu. Tampaknya itu hanya lelucon. Pada saat ini, sesosok muncul diam-diam di belakang Kevin Ye. Orang itu adalah seorang anak laki-laki berambut putih dengan senyum hangat di wajahnya dan jubah Tao ungu. Dia tampak seperti peri, tetapi dia hanyalah sebuah gambar, bukan entitas. Tiba-tiba, pendeta Tao itu tertawa dua kali, dan berkata kepada Kevin Ye, bagaimana kamu bisa lolos? Bagaimana kamu bisa lolos? Bagaimana kamu bisa lolos? Bagaimana kamu bisa mengapung dan tenggelam? Segala sesuatu di dunia ini memiliki aturannya sendiri. Semua masa lalu hanyalah awan yang berlalu. Lao Dao berpikir bahwa kamu dapat melihat banyak hal dengan jelas ketika kamu datang ke dunia ini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kamu masih memiliki obsesi ini di hatimu. Untuk suara yang akrab ini yang tidak lagi bisa dikenali, Kevin Ye tersenyum tipis dan melihat ke belakang. Lao Dao, semua orang akan memiliki obsesi, jadi bagaimana jika aku memiliki obsesi? Mungkinkah semua orang harus seperti kamu, tanpa cinta atau benci, hanya menjadi mesin? Haha, bagaimana dengan mesin dan obsesi? Apa yang terjadi di masa lalu akan berlalu, dan apa yang akan terjadi di masa depan? Bahkan jika pendeta Tao membiarkanmu berlatih susunan 12 dewa surgawi dan roh jahat hari ini, apakah kamu akan kembali ke negeri dongeng di masa depan dan benar-benar ingin menghancurkan langit dan bumi lagi? Menghancurkan langit dan bumi. Hehe, bukankah seharusnya begitu? Berapa banyak orang yang tewas dalam perang laut berdarah pada tahun-tahun itu, dan peran apa yang Anda dan para murid yang duduk untuk mainkan? Bukankah seharusnya saya meminta keadilan? Pendeta Tao tua itu tidak punya pilihan selain tersenyum pahit untuk sementara waktu, pasang surut, tampaknya Anda masih belum mengerti, bahkan jika pendeta Tao memberi Anda keadilan sekarang, apa yang dapat Anda lakukan? Di dunia ini, yang terkutuk akan mati, dan mereka yang tidak pantas mati tidak akan mati. Jalan surga dan bumi, satu minuman dan satu kecupan memiliki nomor tetapnya sendiri. Nomor tetap. Kevin Ye menyipitkan matanya dan berkata dengan senyum tajam, lalu mengapa Anda tidak mati? Mengapa murid-murid Anda tidak mati? Haha, sudah berapa banyak era yang dijalani Lao Dao? Bahkan Lao Dao sendiri tidak dapat menghitungnya. Sebenarnya, sejujurnya, Lao Dao ingin meninggalkan dunia ini untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa mati, yang merupakan angka tertentu.
Adapun murid-muridku yang tidak berguna, apakah mereka tidak bisa mati atau mereka tidak ingin mati, aku tidak tahu. Saat dia berbicara, bayangan kosong Taois itu datang ke Kevin Ye, pasang surut, nak, tidak baik untuk meletakkan kebencian itu dan memulai lagi. Setidaknya kamu benar-benar dapat menemukan dirimu sendiri. Adapun 12 roh surgawi, mereka seharusnya tidak tinggal di dunia ini, jadi biarkan mereka menghilang sepenuhnya. Kevin Ye membalikkan mulutnya dan berkata, menghilang. Apakah kamu pikir obsesi antara surga dan bumi akan menghilang dengan menghilangnya susunan 12 roh surgawi? Itu lelucon. Kamu seharusnya pernah mendengar pepatah bahwa orang suci tidak mati, tetapi pencuri tidak mati. Dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, pendeta Tao itu menghela napas dan berkata, yah, tampaknya bagaimanapun juga, kau ingin bertarung denganku sebelum kau bisa melambaikan tanganmu. Bagaimanapun, pendeta Tao itu mempertaruhkan bahaya kehilangan akal sehatnya untuk bertarung denganmu hari ini, untuk menghilangkan obsesi dan kemarahanmu. Kevin Ye tiba-tiba tertawa dan berkata, itulah yang kuinginkan. Dengan kilatan cahaya dingin di tangan Kevin Ye, manik-manik kekacauan tiba-tiba muncul dan mengenai pendeta Tao tua berpakaian ungu itu. Pendeta Tao tua itu tidak tahu apakah harus menggoyangkannya atau tidak. Dia berkata sambil tersenyum, manik-manik kekacauan, lumayan, lumayan. Kemudian, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap untuk sementara waktu. Tidak seorang pun tahu bahwa ada pertempuran antara surga dan manusia di ruang pelatihan di lantai 3 kota langit sementara kilat dan guntur bergemuruh di pintu. Bab 1154. Di luar kota langit, dengan gemuruh guntur, langit di atas kota mulai menyelimuti lingkaran kabut. Mata yang bersembunyi di awan bahkan lebih ganas dan menakutkan. Saat ini, kota langit hampir menjadi keadaan ketakutan dan ketakutan. Tidak seorang pun tahu kapan kekuatan mata hukuman ini akan jatuh, dan tidak seorang pun tahu betapa mengerikannya kota surga yang akan dihadapi saat jatuh. Mata itu berkelap-kelip seperti ini, seolah-olah menghina alam semesta di antara jenderal. Saat ini, kota langit, langit dan bumi kembali ke susunan Yuan, meskipun telah dibuka, tetapi dipimpin oleh pedang Kaisar Xuan Yuan, keenam senjata ajaib itu gemetar dan takut. Situasi seperti ini tidak muncul bahkan ketika dua aliran Buddha dan Taoisme mengepung kota langit. Mata hukuman tergantung di langit seperti pedang yang tergantung di kepala semua orang, yang membuat orang merasa bingung dan takut. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan sekarang? Apa-apaan benda itu? Nalan Cinger yang ketakutan terus-menerus melantunkan mantra, dan ketakutan di hatinya terus membesar dan membesar. Bahkan Yang Jun juga berwajah positif, tampaknya merasakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di taman belakang seluruh kota langit, hanya Charlie Qin yang duduk-duduk seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat Nalan Cinger dan Yang Jun yang ketakutan, dia berkata dengan santai, sudah kubilang, kalian berdua, jangan khawatir tentang langit. Hari ini tidak akan runtuh. Terlebih lagi, bahkan jika langit benar-benar runtuh, bukankah ada yang tinggi? Jangan lupa, ini adalah kota langit, wilayah kekuasaan anak laki-laki Kevin Ye. Anak laki-laki itu bukan orang biasa. Dia punya cara untuk menyelesaikan situasi di depannya. Kata-kata Charlie Qin membuat banyak orang merasa tenang. Nalan Cinger dan Yang Jun hampir pada saat yang sama mengalihkan pandangan mereka ke ruang pelatihan di lantai 3 kota langit, tempat Kevin Ye mengasingkan diri. Namun saat ini, ruangan itu tampak sunyi, tidak ada gerakan sama sekali. Lan-Lan tidak bisa menahan diri untuk tidak bangkit dan jatuh lagi. Pada saat semua orang tidak tahu harus berbuat apa, guntur bergemuruh di langit, dan kilatan petir menyambar. Naga api ungu itu langsung datang ke kota langit dengan cekungan darah berdiameter besar, seolah-olah ingin menghancurkan segalanya. Lihat, lihat, apa itu? Nalan Cier menatap langit dengan ketakutan. Yang Jun menelan seteguk air dengan gugup. Adapun Charlie Qin, dia melirik dan berkata, baiklah, nak, jangan gugup. Itu hanya api langit. Tepat saat kelompok pedang biru berempat itu berbicara, naga api ungu dan kota langit mendekat. Sementara itu, 6 Ding dan 6 Jia langit dan bumi kota langit kembali ke susunan Yuan juga telah terinspirasi. Pedang Kaisar Xuan Yuan adalah yang pertama menanggung beban, dan langsung menuju naga api ungu. Menyikat cahaya pedang menyala, naga api itu langsung berubah menjadi dua, nyala api yang sepi langsung menghilang di antara langit dan bumi. Nah, hanya itu. Yang Jun tidak bisa mempercayainya. Bagaimanapun, pertempuran guntur dan api ini begitu besar sehingga Yang Jun tidak percaya itu akan menyelesaikan masalah. Seperti yang diharapkan oleh Yang Jun, langit mulai berkicau lagi, dengan guntur dan api beterbangan. Dengan kegagalan naga api pertama, naga api kedua dan ketiga mulai keluar dari awan dengan gila-gilaan. 99 semuanya, ibuku. Gigi serigala menatap naga terbang itu, juga mulai panik takut pada suara itu. Namun, di hadapan cahaya guntur yang berubah menjadi naga api, seluruh kota langit itu diam, keenam senjata ajaib itu tiba-tiba terbang pada saat yang sama, mulai menghadapi langit yang terus-menerus menyerang musuh yang kuat. Namun, itu sama sekali berbeda dari pemandangan yang ramai di luar. Di ruang pelatihan di lantai 3 kota langit, ada keheningan yang mematikan.
Pada saat ini, Kevin Ye, dengan kemeja panjang putihnya, menghadapi fatamorgana kosong di sisi yang berlawanan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. 99 petir api ungu, haha, pendeta Tao tua, aku tidak menyangka bahwa kamu masih menggunakan gerakan ini selama bertahun-tahun. Selain itu, kekuatan 99 petir api ungu dan kesengsaraan petir kurang dari satu Chengdu di negeri dongeng. Bukankah itu seperti petir langit kekacauan terakhir? Mengapa, pendeta Tao tua, kamu takut bahwa kekuatanmu akan terlalu besar untuk menghancurkan dunia manusia dan landasan dari 9 alam? Pendeta Tao berpakaian ungu tidak bisa menahan tawa, anak muda yang melayang. Meskipun dunia manusia adalah wilayah terlarang dari 9 alam yang diperintahkan oleh pendeta Tao tua, kehancurannya tidak ada hubungannya dengan pendeta Tao tua. Karena pendeta Tao dapat memutuskan dunia manusia, dia memiliki kemampuan untuk membangun kembali dunia manusia. Oh, benarkah? Apa yang kau khawatirkan, pendeta Tao tua? Dengan kultivasimu yang tak terbatas, bahkan jika kau tidak datang, itu hanya hal yang tidak penting untuk menghancurkan kota langitku. Apa yang kau ragukan? Menghadapi ejekan Kevin Ye, pendeta Tao tua itu berkata, kultivasi Hunyuan yang tak terbatas. Hehe, Kevin Ye, apakah kau pikir kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan dengan kultivasi yang tak terbatas? Meskipun Lao Dao memiliki kultivasi yang tak terbatas ini, tidak dapat dihindari bahwa ia akan tetap terikat oleh jalan surga. Kevin Ye menahan suaranya dan berkata sambil tersenyum, haha, perbudakan surga. Aku lupa bahwa kau hanyalah mesin humanoid yang bekerja alih-alih jalan surga. Baik itu bentuk manusia atau mesin, itu hanya pernyataan. Naik turunnya nak, meskipun kau melawan langit, yang paling bisa kau tanggung di dunia manusia ini hanyalah 99 api ungu dan guntur. Lebih dari itu akan melanggar hukum operasi surga. Kevin Ye berkata sambil tersenyum, paling. Kurasa tidak. Bukankah kau menggunakan guntur kekacauan terakhir kali? Lao Dao berkata sambil tersenyum masam, ya, aku memang menggunakan guntur kekacauan terakhir kali, tetapi untuk guntur langit yang kacau ini, Lao Dao juga dihukum sesuai dengan itu, jadi aku tidak berani menggunakannya dengan gegabah kali ini. Setelah suara itu, Taois itu melanjutkan, Taois tua ini datang ke dunia hanya untuk menghancurkan 12 roh surgawi dan susunan roh jahat. Mengenai hal-hal lain, Taois tua itu tidak peduli dengan hal lain. Dengan guntur langit api ungu 999 milikmu, apakah menurutmu kau benar-benar dapat menghancurkan susunan roh jahat 12 dewa ibu kota? Canda Kevin Ye penuh percaya diri. Bocah melayang, bukankah ada mata hukuman? Jangan lupakan itu. Oh, mata hukuman. Aku tidak takut orang-orang takut akan hal ini. Ketika Kevin Ye berbicara dengan pendeta Tao tua itu, cahaya berdarah mulai muncul di kota langit, dan seluruh kota langit jatuh ke lautan darah yang tak terbatas. Bahkan pendeta Tao tua itu terkejut, itu sangat ganas dan membunuh. Ada napas 12 roh surgawi di dalamnya, tetapi itu tidak sepenuhnya. Apa yang kamu lakukan, nak? Haha, pendeta Tao tua, aku belum melihatnya. Apakah menurutmu itu hanya menyempurnakan susunan roh jahat 12 dewa? Tidak sesederhana itu. Susunan ini jauh dari sebanding dengan susunan 12 dewa Sadutian. Jika 18 dari mereka memiliki kemampuan leluhur kuno, susunan ini akan cukup untuk melengkapi susunan bintang 365 minggu tahun itu. Orang tua, kamu sudah ketinggalan zaman, dan aku baru. Sambil berbicara, Kevin Ye tersenyum penuh kemenangan, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya.